Pernahkah kamu merasa dihantam tanpa alasan, disakiti tanpa sebab yang jelas? Kamu hanya diam, berjalan di jalanmu sendiri, tapi entah kenapa ada saja yang mencoba merusakmu. Mereka menusuk dari belakang, meremehkanmu di depan orang banyak, atau bahkan menghancurkanmu dengan fitnah yang mereka ciptakan. Kamu bertanya-tanya, kenapa? Apa salahku? Jawabannya sederhana, kamu bukan orang biasa. Kamu jiwa yang terpilih. Ada sesuatu dalam dirimu yang membuat mereka gelisah. Mereka melihat cahayamu, tapi bukan untuk mengaguminya, melainkan untuk memadamkannya. Mereka tidak tahan melihat seseorang seperti kamu tetap tegak, tetap kuat, tetap bertahan meski segala badai mencoba menjatuhkanmu. Tapi yang mereka tidak sadari adalah hukuman bagi mereka sudah tertulis, dan kehancuran mereka adalah kepastian. Karena siapa yang berani menyakiti jiwa terpilih tanpa alasan yang benar, akan menyaksikan sendiri bagaimana semesta membalas mereka dengan cara yang lebih brutal dari yang pernah mereka bayangkan. Bukan karena kamu yang meminta, bukan karena kamu yang mengutuk, tapi karena hukum alam bekerja dengan sempurna. Dan kali ini, mereka bermain-main dengan hukum yang akan menghancurkan mereka sendiri. Pertama, ketika kamu tak pernah membalas, tapi semesta yang menghancurkan mereka. Kamu tidak perlu membalas. Kamu tidak perlu merancang skenario balas dendam. Kamu cukup diam, cukup tetap berada di jalurmu, dan lihat bagaimana kehidupan sendiri yang akan menyeret mereka ke dalam kehancuran. Mereka pikir mereka bisa berbuat sesuka hati, mencoreng namamu, merampas ketenanganmu, lalu hidup bahagia. Mereka lupa bahwa dunia ini punya keseimbangan yang tak bisa mereka hindari. Hukuman bagi mereka bukan datang dari tanganmu. Hukuman bagi mereka datang dari tempat yang lebih tinggi, lebih pasti, lebih kejam dari yang pernah mereka bayangkan. Apa yang mereka tanam, itulah yang mereka tuai. Tidak ada satu pun keburukan yang dilakukan terhadapmu yang akan dibiarkan begitu saja. Itu janji yang tidak pernah gagal ditepati. Mungkin awalnya mereka tertawa, mereka puas melihatmu terluka, tapi di saat yang sama, di belakang layar kehidupan, sesuatu mulai bergerak. Mereka akan melihat satu persatu hal yang mereka banggakan runtuh. Hubungan mereka hancur, rezeki mereka terputus, kedamaian mereka dicabut. Hidup mereka akan berantakan tanpa mereka sadari bahwa itu adalah konsekuensi dari menyakitimu. Dan pada akhirnya mereka akan menyesal. Mereka akan sadar bahwa mereka bermain-main dengan api yang tidak bisa mereka kendalikan. Mereka akan berharap bisa kembali ke masa lalu dan tidak pernah mengusikmu. Tapi saat itu, semuanya sudah terlambat. Mereka sudah menggali kuburnya sendiri. Kamu hanya perlu terus melangkah. Karena tanpa kamu melakukan apapun, mereka akan melihat sendiri bagaimana kehidupan menghancurkan mereka dengan cara yang paling menyakitkan. Kedua, tidak semua orang bisa menyakiti seseorang tanpa bayar harga. Di dunia ini, ada orang-orang yang bisa menyakiti tanpa konsekuensi. Ada orang yang menipu, mengkhianati, dan tetap hidup tanpa beban. Tapi ada juga orang-orang tertentu yang ketika mereka disakiti, hukum alam bekerja dengan kecepatan yang luar biasa. Dan kamu adalah salah satu dari mereka. Kamu bukan sekadar orang biasa. Kamu membawa sesuatu yang tidak semua orang miliki. Ada kekuatan yang melindungimu, ada keadilan yang bekerja untukmu tanpa kamu harus berbuat apapun. Inilah kenapa orang yang menyakitimu akan membayar harga yang bahkan mereka tidak sanggup bayangkan. Awalnya mereka akan merasa menang. Mereka pikir mereka bisa mempermainkanmu tanpa dampak. Tapi hidup ini bukan lelucon. Apa yang mereka lakukan akan kembali kepada mereka, lebih keras, lebih brutal, lebih cepat dari yang mereka kira. Mungkin tidak langsung hari ini, mungkin tidak besok. Tapi saat itu tiba, mereka akan menyesal telah menyentuh hidupmu dengan keburukan. Dan ketika itu terjadi, mereka akan sadar, mereka seharusnya tidak pernah mencoba menyakitimu.
Mereka seharusnya tahu bahwa ada orang-orang tertentu yang dilindungi dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh logika biasa, dan sayangnya bagi mereka, mereka baru menyadarinya setelah semuanya hancur berantakan. Kamu hanya perlu tetap tenang. Tidak ada yang bisa menyentuhmu tanpa menyentuh kehancuran mereka sendiri. Ketiga, orang-orang yang menyakiti jiwa terpilih akan melihat hidupnya terbalik. Orang-orang yang pernah menyakitimu akan melihat sesuatu yang aneh dalam hidup mereka, sesuatu yang mereka tidak bisa pahami. Awalnya mereka merasa baik-baik saja, tapi perlahan mereka mulai kehilangan pegangan. Hidup yang tadinya stabil mulai berantakan. Hubungan mereka menjadi kacau. Mereka mulai kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Mereka menghadapi masalah yang tidak mereka duga. Pekerjaan mereka hancur, uang mereka menghilang, kesehatan mereka terganggu, dan mereka mulai bertanya-tanya, kenapa ini semua terjadi? Mereka akan mencoba mencari alasan. Mereka akan menyalahkan takdir, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Tapi jauh di lubuk hati mereka ada suara yang berbisik, ini karena aku telah menyakiti orang yang salah. Mereka mungkin tidak mau mengakuinya, tapi mereka tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari mereka yang sedang bekerja. Kehancuran mereka bukan kebetulan, itu adalah konsekuensi. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka dari itu. Mereka telah membuka pintu kehancuran sendiri, dan sekarang mereka harus menerima akibatnya. Sementara itu, kamu akan tetap tegak, tetap berjalan, tetap hidup. Karena kamu tidak perlu membalas. Hidup sendiri yang akan membalas untukmu. Keempat, mereka akan merasakan rasa sakit yang pernah mereka berikan padamu, tapi berkali-kali lipat. Orang-orang yang menyakitimu tanpa alasan akan menyadari satu hal. Rasa sakit itu kembali kepada mereka. Bukan dalam bentuk yang sama, tapi dalam intensitas yang lebih brutal. Mereka menusukmu dengan kata-kata, maka mereka akan melihat hidup mereka hancur oleh kalimat-kalimat yang menyakitkan dari orang-orang yang mereka sayangi. Mereka merendahkanmu, maka suatu hari mereka akan terjatuh di hadapan dunia dan tidak ada satu pun tangan yang akan mengangkat mereka. Hidup ini punya hukum yang tidak bisa dihindari. Apa yang mereka lakukan padamu akan kembali pada mereka. Mereka hanya tidak tahu kapan dan dalam bentuk apa, tapi pasti akan datang. Pasti. Kamu pernah menangis dalam diam karena ulah mereka? Suatu saat mereka akan merasakan tangisan yang lebih dalam, lebih menyakitkan, lebih kejam. Mereka pernah membuatmu merasa tidak berharga. Suatu hari mereka akan kehilangan harga dirinya di hadapan orang-orang yang mereka cintai. Hidup tidak pernah lupa, alam semesta tidak pernah salah. Balasan itu akan datang. Dan ketika saat itu tiba, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa duduk, menyesal, bertanya-tanya bagaimana semua ini bisa terjadi. Tapi kamu tahu jawabannya. Mereka sudah memilih jalannya sendiri sejak mereka memutuskan untuk menyakitimu. Kelima, mereka akan mengingatmu di saat tersulit dalam hidup mereka. Orang-orang yang menyakitimu mungkin akan melupakanmu setelah mereka melakukannya. Mereka akan merasa puas, merasa menang. Tapi percaya atau tidak, ada satu fase yang tidak bisa mereka hindari. Mereka akan mengingatmu di saat tersulit dalam hidup mereka. Di saat mereka mulai kehilangan arah, di saat mereka tidak lagi tahu harus berbuat apa, tiba-tiba wajahmu akan muncul di benak mereka. Mereka akan teringat bagaimana dulu mereka menginjakmu, meremehkanmu, menyakitimu. Dan saat itu, mereka akan sadar. Mereka sedang membayar harga atas semua itu. Bukan kamu yang menghantui mereka. Bukan kamu yang mengutuk mereka. Tapi hidup ini tidak pernah salah memberi pelajaran. Mereka akan merasakan apa yang pernah mereka lakukan padamu. Dan mereka akan berharap bisa kembali ke masa lalu untuk memperbaikinya. Tapi sayangnya, waktu tidak bisa diputar ulang.
Semua yang telah terjadi sudah tertulis dan konsekuensinya tidak bisa dibatalkan. Mereka hanya bisa menyesali, berharap, dan menanggung rasa sakit yang mereka ciptakan sendiri. Kamu hanya perlu tetap maju. Tidak ada yang perlu kamu lakukan selain menjadi dirimu sendiri. Keenam, kamu tidak perlu melakukan apapun. Hidup akan membalaskan untukmu. Berapa banyak orang yang setelah menyakitimu, hidupnya berantakan tanpa alasan yang jelas? Berapa banyak yang tiba-tiba kehilangan segalanya, jatuh tanpa tahu kenapa? Itu bukan kebetulan. Itu bukan sekadar nasib buruk. Itu adalah konsekuensi. Dan yang paling ironis, kamu tidak perlu melakukan apapun. Tidak perlu marah, tidak perlu membalas, tidak perlu merancang skenario untuk menghancurkan mereka, karena ada hukum yang lebih besar dari dirimu yang akan memastikan semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Mereka pikir mereka bisa lolos begitu saja. Mereka pikir mereka bisa menyakitimu lalu hidup bahagia, tapi nyatanya mereka sedang menunggu giliran. Tidak ada yang bisa menghindari konsekuensi dari perbuatannya. Tidak ada yang bisa lari dari akibat yang sudah tertulis untuk mereka. Dan yang lebih menyakitkan bagi mereka, ketika mereka sadar bahwa semua yang terjadi dalam hidup mereka adalah akibat dari menyakitimu, mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengubahnya. Kamu hanya perlu melanjutkan perjalananmu sendiri. Tidak ada yang bisa memadamkan cahaya yang memang sudah ditakdirkan untuk bersinar. Ketujuh, jiwa terpilih tidak pernah kehilangan apapun, tapi yang menyakitinya akan kehilangan segalanya. Kamu mungkin pernah merasa kehilangan, kamu mungkin pernah merasa dihancurkan, tapi pada akhirnya, lihatlah siapa yang sebenarnya kehilangan segalanya. Bukan kamu, mereka. Mereka pikir mereka bisa mengambil sesuatu darimu, tapi kenyataannya, mereka justru kehilangan lebih banyak. Mereka pikir mereka bisa menghancurkanmu, tapi nyatanya, kamulah yang justru semakin kuat. Karena setiap luka yang mereka berikan, setiap kesakitan yang mereka buat, justru menjadikanmu lebih tajam, lebih hebat, lebih luar biasa dari sebelumnya. Sedangkan mereka tidak bisa berkembang. Mereka tidak bisa maju. Mereka terperangkap dalam karma yang mereka ciptakan sendiri. Mereka mungkin mencoba membangun kembali hidupnya, tapi tidak akan pernah sama. Ada sesuatu dalam diri mereka yang hilang selamanya sejak mereka memutuskan untuk menyakitimu. Dan itu adalah hukuman terbesar yang bisa mereka terima. Bukan sekadar kehilangan harta, bukan sekadar kehilangan kebahagiaan, tapi kehilangan kesempatan untuk menjadi lebih baik. Mereka sudah memilih jalannya sendiri, dan mereka tidak bisa kembali. Sedangkan kamu akan tetap melangkah, karena pada akhirnya, jiwa yang terpilih tidak akan pernah kalah.